Di video kali ini, saya akan memberikan list rekomendasi anime dengan genre romance fantasy terbaik dan paling seru untuk kalian tonton. Apa aja? Yuk kita langsung ke list yang pertama. Satu, Tate no Yusa. Naofumi Watani merupakan otaku normal yang hanya menghabiskan kesehariannya dengan membaca anime dan manga di rumahnya. Suatu hari, ia mengunjungi sebuah perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Di sana, ia tertarik dengan sebuah novel fiksi yang menceritakan tentang 4 pahlawan. Setelah beberapa saat membaca buku tersebut, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Dirinya tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Dan anehnya, dunia tersebut mirip seperti novel yang dibaca oleh Naofumi sebelumnya. Di dunia tersebut dikisahkan tentang 4 pahlawan yang masing-masing mempunyai senjata, pedang, tombak, busur, dan perisai. Pahlawan tersebut ditakdirkan untuk menyelamatkan negeri itu dari gelombang bencana. Naofumi sendiri terpilih sebagai pahlawan perisai, dan ia tak sendiri. Dan ada 3 orang lain yang juga berasal dari bumi, terseret juga ke dunia ini. Ren Amaki sebagai pahlawan pedang, Motoyasu Kitamura sebagai pahlawan tombak, dan Itsuki Kawasumi sebagai pahlawan busur. Berbeda dengan 3 pahlawan lainnya, Naofumi sama sekali tak mengenal dan tahu sedikit pun tentang dunia tersebut. Disinilah Naofumi sebagai pahlawan perisai yang dikatakan pahlawan terlemah akan berjuang berbasmi semua bencana yang ada mulai dari nol. Dua, Akatsuki no Yona. Bercerita tentang seorang putri kerajaan Koka yang memiliki rambut merah dengan sifat yang kekanak-kanakan bernama Yona. Putri Yona hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Ia punya segala yang ia inginkan. Ayah yang sering membanjakannya, Suwon, sepupu yang ia sukai, dan pelindungnya Haku. Namun semua itu lenyap saat malam ulang tahunnya yang ke-16. Saat Suwon, orang yang ia cintai, menjadi pengkhianat kerajaan. Suwon membunuh ayah Yona untuk mengambil alih tahta kerajaan. Yona bahkan menjadi target pembunuhan Suwon. Namun Haku menyelamatkannya dari kerajaan dan membawanya pergi. Kehidupannya yang selama ini indah berubah drastis. Ia sekarang harus hidup bersembunyi dari kerajaan Suwon dan para prajurit kerajaan. Ia bertekad untuk balas dendam kepada Suwon dan memulai perjalanannya bersama dengan Haku. Ia mendengarkan ramalan dari seseorang yang menyuruhnya untuk mengumpulkan 4 kesatria legendaris yang memiliki kekuatan naga. Disinilah kisah Yona bersama Haku dimulai. 3. Akagami no Shirayuki Hime. Seorang gadis bernama Shirayuki, ia tinggal di sebuah negara yang bernama Tanbarun sebagai seorang dokter. Terlahir dengan kecantikannya dan memiliki rambut berwarna merah yang indah, yang sangat jarang sekali di negaranya. Suatu hari, ia bertemu dengan pangeran dari negeri tempat tinggalnya bernama Raji. Pangeran tersebut jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Pangeran Raji ingin Shirayuki menjadi selirnya. Namun, Shirayuki yang enggan dijadikan selir kemudian memotong rambutnya dan melarikan diri. Dalam perjalanannya melarikan diri, ia bertemu dengan Zen Wistalia yang merupakan pangeran dari negara tetangga bersama kedua pengawalnya. Waktu itu, Zen terkena racun dari apel yang dibawa oleh Shirayuki, sebab ia tak tahu kalau apel yang dibawa Shirayuki memiliki racun. Shirayuki segera mencari obat penawarnya dan berhasil menyelamatkan Zen. Sejak pertemuan tersebut, Zen pun mengajak Shirayuki untuk tinggal di negaranya. 4. Outbreak Company. Shinichi Kano merupakan seorang otaku dan hikikomori yang sangat cinta terhadap anime, manga, video game, dan hal yang menyangkut tentang moe. Suatu hari, saat ia ingin mencari sebuah pekerjaan dan surfing di internet, Shinichi menemukan sebuah pekerjaan yang sangat cocok dengan dirinya, karena perusahaan tersebut sedang mencari seorang otaku. Di dalam tes yang diberikan kepadanya, Shinichi berhasil menjawab 200 pertanyaan dengan benar. Ia pun diundang ke perusahaan tersebut. Namun, saat wawancara dimulai, tiba-tiba Shinichi kehilangan kesadaran dan pingsan. Setelah sadar, Shinichi terbangun di dunia lain. Terlebih lagi, seorang maid yang imut berada di sebelahnya. Setahun yang lalu, pemerintah menemukan sebuah portal dimensi yang menghubungkan antara Jepang dengan dunia lain. Setelah itu, mereka berhasil berunding dan akhirnya membuat aliansi dengan Kekaisaran Suci Eldan. Demi memperdalam hubungan, Kekaisaran Suci Eldan dan pemerintah Jepang membuat sebuah perusahaan bernama Montek yang bertujuan untuk mengenalkan hiburan Jepang
kepada masyarakat di sana. Karena pemerintah Jepang selalu gagal dalam mengurus hal ini, Shinichi akhirnya direkrut dan didapatkan bekerja di perusahaan Amutek sebagai seorang manajer. 5. Suka-suka. Umat manusia sudah musnah di permukaan bumi ini, dan tersisa hanyalah ras-ras lain seperti makhluk setengah manusiawan yang sekarang tinggal di kepulauan teropong di atas langit. Berlindung di balik ancaman makhluk jadi-jadian atau beast yang siap kapan saja menyerbu ke pulau-pulau tersebut. Hanyalah para gadis muda yang dinamakan Leprechauns yang mampu untuk mengalahkan mereka. Sebab gadis-gadis ini memiliki kekuatan untuk menggunakan dark weapon yang sejatinya cukup ampuh untuk membunuh beast tersebut. Muncullah seorang lelaki parubaya bernama William Metz, satu-satunya manusia yang berhasil bertahan dari Kematsuhiro di permukaan bumi ini karena terperangkap di dalam es selama 500 tahun. Dalam suatu bincang-bincang malam, ia menerima tawaran dari rekannya yang bernama Greg untuk bekerja sebagai tentara di sebuah gudang senjata. Meskipun si William awalnya menolak, pada akhirnya ia terima juga tawaran itu. Rupanya, apa yang dimaksud dengan gudang senjata adalah sebuah rumah yang berisi banyak anak-anak kecil yang berada di bawah pengasuhan Nigelato, troll yang baik hati namun juga saudara. Di sanalah kemudian William bertemu dengan kembali dengan seorang perempuan yang bernama Kotoli Nota yang tempo hari pernah disamarkan oleh William di suatu jalanan kota. Enam, Yamada-kun. Bercerita tentang Yamada Ryu, ia adalah seorang murid SMA yang merasa sangat bosan dengan sekolahnya. Pada suatu hari, seorang gadis bernama Shiraishi Urara, ia adalah siswi teladan di sekolahnya, terjatuh di tangga dan menimpa Yamada. Hal yang aneh setelah itu pun terjadi. Tiba-tiba saja, Yamada dan Shiraishi bertukar tubuh. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun menyelidiki kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata, hal itu disebabkan karena cuman saat mereka berdua jatuh di tangga. Sejak insiden aneh itu, banyak hal terjadi di kehidupan Yamada, yang akhirnya menuju pada suatu kejadian, yaitu di sekolah mereka terdapat 7 penyihir yang mempunyai kekuatan masing-masing. Disinilah kisah Yamada mencari dan menemukan 7 penyihir di sekolahnya. Sejak peristiwa tersebut, kedekatan antara Yamada dengan penyihir lainnya dimulai. Tujuh, Fruits Basket. Bercerita tentang seorang gadis bernama Toru Honda. Sejak kematian ibunda tercintanya yang selama ini merawatnya, Toru terpaksa pindah ke rumah kakeknya. Seperti jatuh tertimpa tangga, karena rumah kakeknya kini harus direnovasi dan kakeknya tersebut menyuruh Toru untuk tinggal sementara di rumah temannya. Toru memiliki sifat mandiri. Ia tak ingin menyusahkan orang lain, karena itu ia memutuskan untuk tinggal sendiri di tenda yang berada di bukit dengan peralatan seadanya. Ia mencoba menyembunyikan keadaannya karena tak ingin membuat teman-temannya khawatir. Namun, sayang kehidupannya itu diketahui oleh Yuki Soma, teman sekelasnya yang merupakan salah satu lelaki yang dikagumi oleh gadis-gadis di sekolahnya. Ternyata, tempat yang ditinggali oleh Toru merupakan bukit tanah milik keluarga Soma. Karena merasa prihatin, Yuki dan kakaknya mengajak Toru untuk tinggal bersama mereka. Toru juga terkejut dengan rahasia yang dimiliki oleh keluarga Soma yang tak diketahui oleh siapapun. Nah, itulah list rekomendasi anime romance fantasi seru yang bisa kalian tonton. Yang mana jadi favorit kalian? Tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.